Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Lesdia SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 13 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 13 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Praktek pembelajaran yang saya lakukan pada kelas 7 dengan materi pokok konsep ruhshoh dalam beribadah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap ya? Siap, gerak. Jangan depan, gerak. Tegak, gerak. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kita bertemu lagi ya dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan selanjutnya, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Doa berai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita membaca surah Al-Quran ya. Untuk tadarus kita hari ini, kita membaca surat An-Nas. Ayo nak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah anak-anak semuanya, untuk selanjutnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak semuanya, Ibu minta untuk berdiri. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali ya. Anak-anak semuanya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Coba dilihat kanan kirinya. Hari ini siapa yang tidak berangkat ya? Berangkat semua, Bu. Ya. Adam Putra Ramadan.
Hadir. Agung Piroza. Amin Jaksadi. Ayatul Husna. Jadi hari ini masuk semua nak ya? Ya. Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Karena itu adalah nikmat yang paling kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan untuk Kita. sehingga kita bisa menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, masih semangat belajarnya nak? Masih. Ya, ibu mau beri kalian tepuk semangat. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat mau belajar? Sudah. Iya, mantap ya. Nah, selanjutnya apakah kalian masih ingat nak pembelajaran kita minggu yang lalu? Kita belajar tentang apa ya nak ya? Gibah dan tabayun. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu gibah? Ya, Bu. Coba Dinda. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Iya, betul ya. Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya, apa nak hukum dari gibah itu? Apa hukumnya? Ayatul coba. Hukum gibah adalah haram. Iya, betul ya jawaban temannya. Kita kasih aplaus. Selanjutnya, kalau gibah itu sama saja dengan apa? Kita sama saja dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Sekarang tentang tabayun. Ada yang ingat nggak tabayun itu apa nak? Nah, saya kok. Coba insanin. Tabayun adalah mencari kebenaran. Betul ya? Betul. Jadi tabayun itu adalah mencari Benar. Masya Allah anak-anak semua berarti masih ingat ya materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya selanjutnya hari ini ibu akan menyampaikan kepada kalian materi kita ya tentang, coba dilihat, tentang konsep rukhsah dalam beribadah. Nah selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bisa sama-sama dilihat nak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah apa? Yang pertama dapat menjelaskan makna rukhsah dalam beribadah. Kemudian yang kedua apa? Dapat mengidentifikasikan berbagai rukhsah dalam salat, zakat, puasa, dan haji. Iya, kita dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, ya, zakat, puasa, dan haji. Dan yang ketiga, apa tujuan pembelajarannya, nak? Yaitu Menjelaskan syarat dan makna beribadah. iya, jadi kalian nanti belajar materi ini dapat menjelaskan syarat dan makna berlakunya rukhsah, ya. Selanjutnya Ibu sekarang tuh begini. Nah, rukhsah itu kira-kira apa, nak? Rukhsah itu apa ya? Rukhsah adalah keringanan. Apa contohnya, nak? Contohnya, misal kita ini sedang dalam perjalanan yang jauh. Terus tentunya kita kan sholat ya. Nah, sholat kita itu bagaimana, nak? Sholat kita itu boleh dijamak atau qasar ya. Boleh digabung, boleh diringkas sesuai dengan ketentuan ya. Selanjutnya, misal kalau kita sakit pada bulan Ramadan, gimana? Boleh nggak kita berpuasa? Boleh nggak? Kita boleh tidak berpuasa, tetapi dengan apa? Dengan menggantinya di lain hari ya. Nah, seperti itu nak ya, yang dinamakan rukhsah. Nah,
Rukhsah adalah keringanan dalam beribadah. Ya, paham? Ibu akan lanjutkan. Di sini ada pemantik. Ya. Ibu minta kalian bantu untuk membacanya, Nak. Coba, siapa yang mau membaca? Bu. Pemantik. Bukankah pembelajaran rukhsah menunjukkan betapa Allah memahami kompleksitas manusia? Jika Allah memberikan rukhsah sebagai keringanan, mengapa kita merasa bersalah untuk menerimanya? Ya, jadi ini bukankah Allah itu menunjukkan betapa Allah itu memahami kompleksitas manusia. Jadi Allah itu tidak menyulitkan manusia, ya. Allah itu Maha Penyayang. Dia memberikan kemudahan-kemudahan untuk kita dalam beribadah kepadanya, ya. Ya, selanjutnya, Nak, Ibu ada permasalahan, ya. Bisa kalian lihat di depan. Ini bisa dibaca, Nak? Ibu minta tolong siapa yang baca? Saya, Bu. Iya, coba. Saat bulan Ramadan, Adam pergi study tour dari pesisir barat ke Semarang. Naik bus selama 2 hari. Iya. Bagaimana Adam melaksanakan ibadah sholat dan puasanya? Coba kalian bisa berpikir enggak setelah melihat ini? Misal ya, kira-kira gimana caranya si Adam ini kan naik bus kan ke mana? Dari pesisir barat ke Semarang, ya. Nah, kemudian si Adam ini kan tentunya melakukan perjalanan jauh, ya nggak sih? Ya. Iya, perjalanan jauh. Terus gimana nak sholatnya? Dapat dikosor. Iya, dapat dikosor, ya. Yang boleh dikosor itu apa kira-kira? Zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ini juga, bagaimana dengan puasanya, gitu kan? Ya. Nah, puasanya karena si Adam ini kan tergolong apa, Nak? Musafir, ya. Perjalanan jauh, ya. Jaraknya ketentuannya berapa kilo? 90 kilo itu sudah bisa kita katakan musafir, ya, perjalanan jauh. Nah, terus puasanya itu boleh ya diganti di hari lain, ya Nak, ya. Nah, jadi seandainya pun kalau si Adam ini mau puasa, ya boleh-boleh saja, gitu, ya Nak, ya. Ya, paham? Paham, ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Nah, nanti kalian caranya dengan berhitung, ya Nak, ya. Dimulai dari angka 1 sampai dengan 6, ya. Ya. Silahkan kalian berhitung dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ya. Jadi, sudah maksud belum? Nah, untuk yang mendapatkan nomor 1 berarti nanti berkumpul dengan nomor 1 menjadi kelompok 1. Selanjutnya, untuk yang mendapatkan nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 jadi kelompok 2. Nomor 3 jadi kelompok 3. Nomor 4 jadi kelompok 4. Kalian duduk sesuai dengan nomor yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Masing-masing itu, Nak, ya. Ya. Sekarang kalian silahkan membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Ayo Nak, berdiri dan bergerak. Baik, anak-anak semuanya, apakah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 mana ya? Ini, Pak. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2? 3? 4? 5?
Jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Jadi Ibu ya nanti akan membagikan kalian LKPD ya kepada setiap kelompok ya Nak ya. Jadi tentang LKPD yang Ibu bagikan itu nanti ya per kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama apa yang perlu kalian isi nama kelompok. Kemudian di kertas yang akan Ibu bagikan ini nanti ada 6 bagian. Bisa kalian lihat di depan ya. Kelompok 1 akan membahas tentang bagian yang A, pengertian rusuh. Kelompok 2 akan membahas yang B. Tentang apa Nak? Rusuh dalam ibadah sholat. Kemudian yang C, kelompok 3 akan membahas tentang rusuh dalam ibadah puasa. Kemudian kelompok 4 akan membahas tentang rusuh dalam ibadah zakat. Dan seterusnya sampai dengan F. F itu kelompok 6 ya. Silahkan kalian diskusikan ya Nak ya. Lihat buku cetaknya ya, LKS-nya ya. Kalian cari jawabannya ya. Berdiskusilah sebaik-baik mungkin ya Nak ya. Jadi kalian tuliskan jawabannya di kertas yang akan Ibu bagikan ini ya Nak ya. Ya. Jadi selanjutnya nanti kalian setelah berdiskusi akan bergiliran ya tampil menyampaikan apa hasil diskusi kalian ya Nak ya. Paham? Pahamnya Ibu maksud? Ya. Sudah mengerti caranya? Sekarang Ibu akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Ini kelompok 1 di sebelah sini ya? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan Nak. Kelompok 4. Silakan Nak. Kelompok 5 di sini ya? Ya, kelompok 6 di sini. Ya. Sekarang yang belum mengerti boleh bertanya. Ada yang belum mengerti tentang tugas LKPD-nya? Insya Allah sudah mengerti semua ya? Ya. Ibu akan beri kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nah, sekarang silahkan dimulai dari sekarang. Nah ya, silahkan kalian berdiskusi sebaik-baiknya dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, ayo Nak, bekerja sebaik-baiknya ya. Berarti kita bahas yang ini. Kita kan apa tuh namanya materinya pengertian rusuh. Itu kan ada di LKS. Coba lihat aja dulu. Oh. Coba baca aja dulu ini halaman ini. Baca halaman 6. Dalam menjelaskan ibadah ketika seseorang menghadapi kesulitan. Iya tuh. Ini jawabannya ya. Sumputin kalau nggak tahu. Kalau apa? Kalau J. Ngomong belum. Nanti ngobrol pun ya. Bisa jawab. Biar sendiri. Ya,
anak-anak semuanya, gimana diskusinya? Bisa nggak, Nak? Bisa, tapi ini agak kesusahan dikit. Kesusahan di bagian yang mana, Nak? Ada yang kurang gitu. Oh, kalian nanti kalau misalnya di LKS nggak ada, bisa gunakan buku paket ya. Ya, Pak, ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada di sini. Oke, jadi sudah bisa, Nak ya? Oke, kelompok 1. Bu, dapat ya. Kalian ada yang mau ditanyakan nggak sama Ibu? Paham semuanya, Nak? Ini nomor 2 ini nggak ada Bu di LKS Bu. Nggak ada di LKS. Oh, bisa lah, Nak, kalian gunakan buku paket kan? Iya, referensinya kan banyak ya. Oh iya Bu. Nanti bisa dibantu sama teman-teman yang lain ya. Oke. Kenapa, Nak? Yang ini udah benar Bu. Yang mana? Coba Ibu lihat. Apa yang kalian kerjakan? Oh, pengertian rukhsah. Apa-apa? Iya. Kalian sudah jawab? Oh, masalah kayaknya udah betul deh kalau Ibu lihat ini ya. Nanti tinggal kalian presentasikan ke depan ya. Oke. Kelompok 4 gimana? Ada yang mau ditanyakan sama Ibu, Nak? Tidak ada. Udah jelas semua? Oh iya, sepertinya kelompok 4 sudah siap ya tampil nanti ya. Oke, Ibu mau bertanya dengan kelompok 5. Ini kan di Gimana, Nak? 2 ya, Bu. Jelaskan konsep badan haji dan bagaimana ini terkait dengan rukhsah. Ya. Di sini jawabannya panjang banget, diringkas aja atau gimana, Pak? Yang lebih baiknya kalian boleh ringkas saja sesuai dengan jawaban yang tepat ya, Nak ya. Gak usah panjang-panjang kali lebar ya. Kalau dia memang betul tulis saja. Paham? Paham, paham. Ya, Ibu lanjut lagi ya ke kelompok 6. Bu. Gimana nih kelompok 6? Selesai belum? Gitu kan, Bu? Gitu kan, Bu. Mana, Nak? Kalian bahas yang bagian apa? Refleksi kelompok. Oh, refleksi kelompok. Udah terjawab belum? Iya. Nggak ada Udah. LKS, Bu. Nggak ada di LKS. Kalau nggak ada di LKS, bisa kalian buka buku cetaknya ya. Saling bantu, Nak ya. Ya, Bu. Ya, silahkan kalian lanjutkan diskusinya ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak semuanya, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah ya. Untuk selanjutnya, yang mau tampil, mau urutan atau bagaimana? Urutan berarti Ibu tunjuk dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Ya, silahkan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, perwakilan atau maju semua, Nak? Perwakilan. Ayo, maju. Apa semacam itu? Apa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang pengertian rukhsah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari saya Rizky Febri Amanda. Kenalkan nama saya Dani. Pengertian rukhsah. Apa pengertian rukhsah menurut bahasa dan istilah? Rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kondisi tertentu. 2. Apa perbedaan antar rukhsah dan azimah? Azimah adalah hukum asal yang berlaku dalam kondisi normal, sedangkan rukhsah adalah keringanan yang diberikan dalam kondisi tertentu. 3. Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang rukhsah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya, Nak?
Ayo silahkan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajarwati. Berdiri nak. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Fajarwati dari kelompok 2 mau bertanya. Apa definisi ruqsah menurut bahasa dan istilah? Ya, apa definisi pengertian dari ruqsah itu ya nak ya? Ayo siapa yang bisa menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Kelompok 2. Kelompok 2. Rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah ketika seseorang menghadapi kesulitan atau kondisi tertentu. Apakah jawabannya sudah jelas? Ya, jawabannya sudah jelas sekali. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi nak? Cukup. Sudah cukup? Cukup. Ya, jadi tadi ada pertanyaan temannya tentang pengertian rukhsah. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dalam beribadah. Sudah cukup kelompok 1? Ya. Baik, kami akhiri presentasi dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus nak. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Baik anak-anak semuanya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dilanjutkan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang rukhsah dalam ibadah solat. Ya. Rukhsah dalam ibadah solat. 1. Sebutkan minimal 3 bentuk rukhsah dalam ibadah solat. Ya. 1. Solat jamak atau menggabungkan dua waktu solat. B. Solat qasar atau meringkas solat. C. Solat dengan duduk atau berbaring bagi yang sakit. 2. Jelaskan syarat-syarat diperbolehkannya menjamak solat. Adanya uzur atau kesulitan yang diakui syariat, yakni bahwa pengambilan rukhsah sesuai dengan ketentuan syariat. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya nak? Silakan. Ayo perwakilan dari kelompok. Ayo siapa? Kelompok berapa yang mau bertanya? Sebutkan namanya. Iya, Adam. Baik, perkenalkan nama saya Adam Putra Ramadan. Iya. Dari kelompok 5 mau bertanya. Apa pertanyaannya nak? Syarat-syarat diperbolehkannya rukhsah itu seperti apa sih? Oke, syaratnya yakni adanya uzur atau kesulitan yang diakui syariat, yakni yang diakui syariat yang tidak mencari alasan untuk mengambil rukhsah, yakni bahwa pengambilan rukhsah sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimana, Dam? Ya, jawabannya bagus sekali, sudah jelas. Terima kasih. Ya, silakan nak. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali nak. Oke, tadi kan kalian sudah belajar tentang rukhsah ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Sekarang
Ibu akan membagikan kalian Bukan saya, Agi. soal evaluasi ya. Nah, nanti kalian ya mengerjakan soal tersebut. Ibu akan bagikan soal evaluasi ya, yang harus kalian kerjakan. Soalnya itu berupa pilihan ganda. Nah ya. Ya, nanti jangan lupa ditulis nama. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kalian kerjakan. Waktunya 10 menit dari sekarang. Jadi, sekarang apakah kalian semua sudah selesai mengerjakannya, Nak? Kalau sudah, Ibu minta untuk dikumpulkan ya, Ibu ambil satu persatu hasil evaluasinya. Kan B akuan si nomor 5 nya ada mah. Ya, sudah selesai ya. Jadi, hasil evaluasi kalian ya, ini sudah dikumpulkan dengan Ibu. Untuk selanjutnya, anak-anak semuanya, kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini ya Nak ya. Ya. Jadi baiklah anak-anak semuanya, setelah kalian tadi menampilkan hasil diskusi kalian tadi masing-masing ya, kita simpulkan bersama-sama ya. Oh, yang pertama tadi apa Nak? Rusoh itu? Rusoh adalah keringanan ya. Kemudian rusoh adalah keringanan dalam beribadah. Kapan Nak berlakunya rusoh? Kapan berlakunya rusoh? Ada yang tahu? Ya, rusoh saat dalam keadaan kondisi darurat ya. Berlaku memang betul-betul kita darurat ya. Ya. Nggak asal-asalan Nak ya. Kita nggak boleh menggunakan rusoh itu sembarangan. Memang betul-betul dibutuhkan saja, begitu ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, siapa yang bisa memberikan contoh rusoh dalam ibadah sholat? Ayo. Ada yang bisa memberikan contoh rusoh dalam ibadah sholat? Coba Nak. Aku, Bu. Oke. Ketika kita sedang dalam perjalanan, lalu tidak bisa melakukan ibadah salat, Ya. kita mempasar. Iya, betul ya jawaban dari Rizky ya. Jadi contoh rusoh dalam ibadah sholat itu, kita misal tadi dalam perjalanan jauh boleh menjama atau mengqashar sholat. Kemudian contoh rusoh dalam ibadah puasa, ada yang bisa nggak? Contoh rusoh dalam, coba Egi. Contoh rusoh dalam ibadah puasa. Iya. Orang yang sedang sakit. Ya, betul ya jawabannya ya. Selanjutnya, ada yang bisa nggak memberikan contoh rusoh dalam ibadah zakat? Coba Nak. Saya, Bu. Coba apa? Contohnya? Ya, jadi contoh dalam ibadah zakat itu yang seperti ini Nak ya. Kita boleh mempercepat pembayaran zakat kalau uangnya memang sudah cukup. Tapi kalau memang uangnya belum cukup, itu boleh ditunda sampai uangnya cukup. Kemudian yang terakhir contoh rusoh dalam ibadah haji. Apa kira-kira contohnya? Bagi wanita hamil atau menyusui. Contohnya, ya jadi Ibu sampaikan bahwasanya contoh rusoh dalam ibadah haji itu boleh kita berangkat haji ketika uangnya sudah cukup. Secara apa Nak? Secara uangnya, kesehatannya ya. Jadi kita boleh berangkat haji kalau memang sudah mampu semua itu ya. Jadi maka Nak, anak-anak semuanya, rusoh itu apa Nak? Menunjukkan Allah itu fleksibel. Fleksibel itu lentur ya. Artinya Islam itu tidak kaku ya Nak ya. Ketika kita ada kesulitan, ya enggak? Islam itu akan memberikan solusi untuk
kita. Dari penjelasan Ibu tadi sudah kita simpulkan secara bersama. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua, Nak? Paham? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk selanjutnya Ibu akan mengevaluasi sikap kalian selama pembelajaran. Nah, selanjutnya terkait dengan pembelajaran. Ibu tadi perhatikan sikap kalian ya, Nak ya. Masih banyak yang ngobrol gitu ya. Nggak fokus gitu kan. Kemudian itu nanti tolong dirubah, Nak ya. Ya, sehingga di pembelajaran yang akan datang lebih serius lah lagi. Ya. Gitu ya anak-anak semuanya? Oke. Selanjutnya, Nak, anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin merefleksi kira-kira seperti apa pembelajaran kita hari ini? Menyenangkankah atau bagaimana? Menyenangkan. Kalian bisa tahu apa, Nak? Bisa tahu apa itu rukhsah, kemudian contoh-contoh dalam sholat ya, puasa, zakat, dan haji ya. Jadi begitu, Nak. Selanjutnya, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, Ibu perlu sampaikan supaya kalian apa? Belajar di rumah ya. Kalian kerjakan tugas ya dengan mempelajari materi yang selanjutnya ya. Tentang apa? Tentang hikmah rukhsah. Nah ya, boleh kalian mencari dari berbagai sumber. Misalnya internet ya, kemudian buku dan lain-lainnya. Paham anak-anak? Nah, sekarang meskipun sudah di akhir pembelajaran, baiklah anak-anak semuanya, Ibu akan memberi kalian semangat ya. Kalian harus tetap semangat belajar ya. Ibu mau beri tepuk semangat lagi ya. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, anak-anak Ibu yang soleh dan soleha semuanya semangat belajarnya ya. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Silahkan buku paketnya kalian masukkan ke dalam tasnya, Nak ya. Nah, silahkan setelah ini kalian berdoa terlebih dahulu, baca doa pulang ya. Dalam hal ini Ibu minta ketua kelas pimpin berdoa untuk pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, baiklah anak semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin, pembelajaran kita hari ini selesai ya anak-anak. Ya, kalian tetap semangat belajar di rumah. Pulangnya nanti hati-hati ya. Lebih dan kurangnya Ibu sampaikan permohonan maaf ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.